Hola, kembali lagi di channel Borika Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue mau sharing pengalaman ya dalam pengecasan aki mobil menggunakan casan untuk aki motor. Oke, ya perlu kalian tahu dulu ya, untuk aki mobil itu ada dua voltase. Ada yang 12 volt, ada yang 24 volt. Umumnya kalau untuk mobil-mobil pribadi ya, itu pakai yang 12 volt. Sedangkan untuk yang 24 volt itu dia untuk mobil-mobil besar, truk ataupun mobil-mobil pengangkut kontainer. Nah, untuk mobil gue ini pakai yang 12 volt ya. Jadi pastikan juga charger yang kalian gunakan itu memang 12 volt gitu ya. Ini kan 12 volt, akinya chargernya 12 volt. Ada juga charger aki yang bisa dua mode, bisa 12 volt, bisa 24 volt. Kalau ini hanya untuk 12 volt saja. Kalau kalian melakukan pengecasan harus sesuai ya. Cek aki mobil kalian. Kalau mobil pribadi sih umumnya 12 volt. Nah, kenapa dilakukan pengecasan aki? Ya tentu karena voltasenya sudah berkurang ya. Voltase standar itu nggak boleh kurang dari 12 volt. Kalau dia udah kurang dari 12 volt, 11,9 saja itu berarti sudah perlu dilakukan pengecasan ya. Jangan sampai, jangan dibiarkan begitu saja. Nanti akinya bener-bener rusak ya atau soak. Kalau dia sudah di bawah 11, udah di 10,5, itu kecil kemungkinan bisa diselamatkan. Takutnya sudah nggak bisa dicas lagi malahan ya. Nah, untuk pengecasan aki ini tidak gue lepaskan atau tidak gue angkat dari mobil ya. Gue langsung aja pakai kabel tuh ya. Tapi untuk kabel negatif yang dari mobil nih ya, tuh. Nah ini, ada juga yang tidak melepaskan ya. Ini gue lepaskan karena ya buat jaga-jaga aja lah ya. Ada juga yang nggak mau ngelepasin ini. Kenapa? Karena kalau beberapa mobil ya, kalau sudah dilepas gitu kabel akinya, dia akan mereset sistemnya ya. Kalau mobil gue sih paling jamnya doang yang reset, yang terus gue bisa setel. Ini biar aman seperti ini. Ini untuk kabel positif tidak gue lepaskan. Dan yang pastikan juga kalau ngecas jangan sampai kebalik. Yang merah itu untuk positif, ini ada lambangnya plus ya. Kalau yang hitam itu untuk negatif. Nah, kalau kalian dilihat di sini juga tutupnya ini tidak gue buka. Biasanya kalau untuk pengecasan itu dibuka, kalau gue sih enggak. Kenapa? Karena ini chargernya kecil ya, tidak akan membuat si aki menjadi panas. Kalau biasanya dibuka itu kalau akinya, kalau chargernya itu outputnya besar, dia akan banyak gelembung-gelembungnya itu lebih cepat mendidih si air akinya. Tapi kalau ini paling hanya gelembung-gelembung kecil saja, jadi tidak gue buka. Tapi kalau mau kalian buka juga boleh, silahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, emangnya nggak bahaya bang? Emangnya bisa, emangnya efektif ya? Aki mobil itu kan kapasitasnya besar. Sedangkan untuk charger aki motor, ini ya, ini voltase, ini outputnya ya, 12 volt 2 ampere saja. Nah, untuk pengecasannya berapa lama? Oke, ini aki yang gue pakai, aki besar ya, NS70. Kapasitasnya 65 ampere hour. Sedangkan untuk chargernya sendiri, ini outputnya 2 ampere maksimal. Terus berapa jam dong? Ini 65 dibagi 2, 32,5 jam. Ya itu hitung-hitungan kasar aja ya. Ini juga 2 ampere katanya per jam, itu juga nggak sampai 2 ampere, itu hanya maksimalnya saja gitu. Kalau kalian lihat di sini ya, tuh, ini udah enak sih ada digitalnya nih. Nih, itu dia di 13,7 voltasenya. Kita lihat nih. Tuh 13,7 voltasenya. Sedangkan ampernya hanya 1,4. Jadi nggak sampai 2 ampere. Jadi 1 jam itu nggak pas, 2 ampere tuh nggak begitu. Ini hampir 4 jam ya. 4 jam kayaknya udah beberapa menit lagi 4 jam. Baru masuk 5,8. Tidak sampai 6 ampere ya. Padahal kalau 4 jam itu hitungan kasarnya harusnya sudah masuk 8 ampere. Jadi nggak pas gitu ya. Karena dia arus dan voltasenya nggak langsung 12 volt 2 ampere, nggak begitu ya. Nah, untuk pengisinya sendiri gue nggak sampai 32 jam gitu, enggak ya. Biasanya gue hanya ngisi 12 jam, paling juga 15 jam lah ya. Itu pun dibagi sesinya, itu cara ngecasnya ya. Nggak langsung 12 jam full gitu, 15 jam full, enggak. Kenapa? Karena charger yang seperti ini udah pernah gue bahas sebelumnya ya. Charger ini kalau kalian penasaran, nanti gue tampilkan linknya di sini. Jadi charger ini tidak ada kipasnya. Jadi pengecasan selama 12 jam itu gue bagi beberapa sesi. Per 3 jam atau 4 jam sekali gue istirahatkan si charger ini.
Karena charger ini sebenarnya didesain buat motor ya. Motor itu hanya 3,5, 3 ampere, 6 ampere gitu ya kapasitasnya. Kalau pakai charger seperti ini hanya butuh waktu 1 sampai 2 jam saja. Sedangkan ini 65 ampere hour. Bisa nggak? Bisa, tapi diistirahatin lah tuh chargernya ya. Dan ini bukan pertama kalinya gue ngecas aki mobil pakai charger motor seperti ini. Dan itu berhasil ya. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh ya, kapasitasnya juga sudah 80%. Tuh ya, ada di angka 80%. Ya intinya kalian nggak perlu ngecas sampai lama. Umpamanya kalian itu akinya 30 ampere hour dibagi 2 menjadi 15 jam. Nggak perlu sampai 15 jam gitu ya, nggak perlu. 9 jam itu sebenarnya sudah bisa. Kenapa? Yang penting si mobil udah bisa di start aja dulu. Kalau sudah di start, udah nyala dan mobil sudah berjalan, nanti akinya terisi ya oleh dinamo casnya ya, begitu. Jadi nggak perlu yang sampai lama-lama ya. Kalau kapasitasnya besar seperti ini, dibagi per sesinya sekitar 30 menit baru dilanjut cas lagi gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Ngecas aki mobil pakai casan aki motor? Jawabannya adalah bisa, tapi waktu yang dipakai menjadi lebih lama. Oke, itu aja informasi yang bisa gue bagikan. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Bodyka Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.